Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rio Hotspot Lover, selamat datang kembali di Rio Hotspot Channel. Erspo bikin kontroversi lagi guys. Ini aparel kok seneng banget ya bikin kontroversi. Setelah jersey utama yang dibilang aneh, lalu minta diubah pun gak diubah-ubah juga. Sekarang Erspo ini meluncurkan nih kaos polo. Ini pun dikritik nih sama netizen. Sebab dibilangnya kaos polo ini tuh dinilainya cuma beli dari online shop, terus ditempel logo Garuda dan logo Erspo doang. Nah ini penampakannya, nggak ada identitas Erspo di kaos ini. Kami pribadi belum tahu ya harga kaos polo ini tuh berapa ya, sebab di official Erspo sendiri belum ada di etalasenya ya. Tapi katanya nih kaos ini akan dibanderol seharga 200 ribuan. Jika kalian lihat di salah satu online shop nih, harga kaos seperti ini tuh sekitar 50 ribuan aja deh. Gila ya, gede banget cuy untungnya. Ini kok makin kesini makin kesono ya, makin aneh ya ini brand ya. Sementara di timnas Indonesia sendiri nih, ada pelatih timnas Malaysia Kim Pan-gon yang juga mantan atasannya Sintayong di timnas Korea Selatan. Nah, Kim ini meminta pada Federasinya Sepak Bola Malaysia (FAM) meniru cara Sintayong dalam mengembangkan timnas Malaysia, yakni dengan mencari pemain keturunan yang bermain di luar negeri, bukan cuma sebagai atau sekedar ya menaturalisasi pemain yang bermain di liga saja. Menurut Kim Pan-gon, apa yang dilakukan Sintayong ini benar-benar cerdas, sebab dengan mengambil pemain-pemain yang memang memiliki darah Indonesia, otomatis rasa cinta dan juga perjuangan mereka itu akan lebih tinggi dibanding pemain bangsa lain yang dinaturalisasi. Jadi maksudnya gini nih, maksud Kim Pan-gon itu Sintayong ini benar-benar cerdik ya, sebab Sintayong ini tuh membangun fondasi timnas Indonesia. Fondasinya yang dibangun sama Sintayong, bukan prestasi instannya. Sintayong nggak ngambil pemain naturalisasi, tapi ambilnya pemain diaspora yang memiliki darah Indonesia. Ini pun bagus sebab pemain diaspora pasti punya kecintaan yang lebih terhadap Indonesia ketimbang pemain naturalisasi gitu loh. Dan Kim Pan-gon adalah pelatih kedua yang memuji kejeniusan Sintayong loh ya, sebab sebelumnya ada Hajime Moriyasu, pelatih Jepang pun mengatakan jika Sintayong ini pelatih yang cerdas. Tapi kok anehnya ya, orang Indonesianya sendiri kok nggak ngelihat ke situ ya. Yang dilihat itu cuma trofi, pengen trofi tapi cuma nyinyirin, nggak bisa ngebantuin. Ya udah, kalau lo mau trofi ya dukung. Aneh banget ya orang Indonesia, pengennya juara tapi sukanya nyinyirin. Nah, kemarin saat kami ngomong masalah, kami sering banget ya bilang kata-kata Wakanda atau Konoha. Kenapa kami nggak sebutkan Indonesia? Kemarin ada komentar juga nih katanya kritik. Agak sakit hati juga sih negaranya disebut negara Konoha atau Wakanda. Kita jelasin ya. Kenapa kami sering banget ngomong negara Wakanda dan Konoha bukan negara Indonesia? Kita kasih contoh deh, misalnya gini, lu orang Indonesia nih, terus negara lu disebut-sebut negara terkotor lah, negara terkorupsi lah, negara terbobrok lah dengan menyebutkan nama Indonesia. Sakit hati nggak lu? Makanya kami nggak ngomongin hal-hal yang jelek soal dengan menyebutkan nama Indonesia, dengan ngebawa-bawa nama Indonesia. Ketika kami menyebutkan hal-hal yang jelek, kami nyebutnya negara Wakanda dan Konoha, sebab kami nggak mau namanya negara Indonesia ini dicapnya jelek. Itu loh, makanya kalau mau komentar itu ya sekolah dululah yang pinter, jangan asal komentar. Lu ngerasa orang Indonesia tapi lu nggak bereaksi ketika negara lu direndahkan. Kami nggak mau nyebut negara Indonesia negara kotor gitu kan, makanya lebih pilih pakai negara Wakanda. Di episode selanjutnya kita akan coba bahas salah satu penyebab Toel dan pasukannya ini pengen banget ya merongrong Sintayong di timnas Indonesia dan juga merongrong PSSI, karena mereka ini memang udah terorganisir ya, mempunyai atau memiliki tujuan-tujuan yang memang khusus buat mereka, dan salah satunya yang mungkin akan kita bahas besok ya. Jadi stay tune terus ya. Sementara dari timnas wanita Indonesia alias timnas putri Indonesia, 3 pemain diaspora yang kemarin di trial, Jenna De Jong, Estella Lopati, dan Noah Letomu, ini kemungkinan akan kembali dulu ya ke Belanda. Bukan mereka dicoret loh ya, tapi ternyata mereka ini tuh sudah memiliki paspor Belanda, yang artinya mereka harus nunggu proses naturalisasi ya.
Beda dengan Sydney Hooper ya, memang dia ini punya paspor Indonesia yang otomatis nggak perlu dinaturalisasi. Makanya dari daftar yang dirilis PSSI untuk timnas wanita di ajang uji coba nanti di Hong Kong tanggal 11 ya, itu cuma ada 3 pemain diaspora, yakni Sydney Hooper asal Amerika, juga Catherine Stalin Amerika juga, dan juga Kayla Ristianto Amerika juga. Untuk Estella Loupati, Noah Letomu, dan juga Jenna De Jong pulang dulu ya ke Belanda. Nanti diurusin soal naturalisasinya, ini butuh proses juga ya, sebab mereka butuh paspor dari Indonesia karena selama ini mereka berpergian ke luar negeri masih pakai paspornya Belanda. Ketiga pemain ini diharapkan segera kelar proses naturalisasinya. Jadi untuk AFF U19 kemungkinan 3 pemain ini nggak bisa main ya, sebab AFF U19 wanita itu 17 Juli kalau nggak salah. Jadi 3 pemain ini dipersiapkan untuk nanti ya, Piala Asia Wanita ya di bulan Oktober kalau nggak salah. Nah, kenapa PSSI Erick Thohir gencar banget mengambil pemain-pemain naturalisasi? Sebab ranking timnas wanita kita saat ini ada di 107 dunia, dan diharapkan itu bulan Desember sudah mencapai 90 dunia. Dan jika ranking timnas wanita kita sudah ada di 90 dunia, maka akan mempermudah langkah timnas wanita kita untuk masuk ke Piala Dunia. Ini artinya apa? Sedikit demi sedikit timnas kita ini sudah mulai merangkak ya, menguasai Asia dan dunia. Jika timnas pria kita lolos ke Piala Dunia dan timnas wanita kita lolos juga ke Piala Dunia, maka ini akan membungkam mulut nyinyir orang-orang yang meragukan dan meremehkan timnas Indonesia, termasuk dari Toel dan pasukannya. Kita beralih ke berita klub ya. Kita mulai dari Persebaya. Paul Munster kemungkinan akan mempermanenkan Ardi Idrus yang dipinjam dari Bali United. Paul mengatakan memang dirinya ini sejak melatih Bayangkara FC sudah tertarik pada Ardi Idrus. Tapi ketika Ardi Idrus dilepas oleh Persib, sayangnya Paul Munster udah nggak melatih tim di Indonesia. Maka ketika ada kesempatan dipinjamkan oleh Bali United, Paul Munster pun merasa sangat senang. Sebab Ardi memang pemain yang udah lama diincarnya. Saat ini Paul Munster masih coba nih merayu manajemen Persebaya untuk bisa mendatangkan Andik Firmansyah ya. Tapi hingga sejauh ini manajemen Persebaya belum juga bergerak ya buat menghubungi Andik. Andik sendiri saat ini masih tercatat sebagai pemain Persiraja Banda Aceh. Untuk ajang launching tim sendiri awalnya kan dijadwalkan ya akan bertemu dengan tim Malaysia yakni Perak FC, tapi kabar yang kami dengar justru batal nih. Persebaya kabarnya justru akan mengundang PSIS Semarang sebagai lawan atau tamu dalam ajang launching tim nanti ya. Nah, buat yang belum tahu, back asing terakhir Persebaya Slavko Damjanovic ini tuh sebenarnya bukan tukeran sih, agak disilang ya. Jadi Slavko ini tuh dari Mohun Bagan di India ya. Dia ditarik oleh Persebaya ke sini, sementara Mohun Bagan narik Alberto Rodriguez dari Persib ya. Untuk Slavko sendiri mengaku nggak merasa terganggu ataupun ngerasa apa ya di Surabaya, meskipun cuacanya sangat panas di Persebaya, namun kata si Slavko sih udah biasa, sebab di India pun cuacanya juga nggak kalah panas dibanding Surabaya. Cuma bedanya kalau di India itu ada namanya musim dingin ya, sampai bersalju, tapi di Indonesia nggak ada. Jadi dia nggak ada masalah buat adaptasi. Kita tunggu aja seperti apa sih kebangkitan Persebaya musim depan. Dari Persib Bandung nih, Matteo Kocijan udah ikut latihan ya bersama Persib. Kemarin banyak banget yang ngeraguin nih, katanya bakalan jomplang antara Nick sama Matteo katanya. Sebab Matteo ini kata lebih pendek. Tuh lihat sendiri ya. Nggak terlalu jauh kok perbedaan tinggi antara Matteo sama Nick. Cuma bedanya Matteo ini agak kurus aja loh ya. Cuma kembali kami katakan Matteo ini tuh direkrut bukan sebagai bek tengah, tapi lebih berposisi sebagai gelandang jangkar ya. Nah, soal bek asing yang dibilang Boyan Hodak nih, ini pendamping Nick Wipers ya. Kemarin tuh banyak banget yang nanya dan juga beredar berita di medsos maupun di YouTube ya. Katanya bek asing itu adalah Matko Zirdum asal Kroasia. Tapi kami pastikan dia bukan Matko Zirdum loh ya.
Meskipun kami memasukkan nama Matko Zirdum ke dalam daftar draft kami kemarin, itu cuma daftar aja loh ya, kemungkinannya, makanya kami bilang kemungkinannya. Tapi sejauh pantauan kami ini, sejauh ini ya, kemungkinan dia bukan Matko Zirdum yang akan dipilih oleh Boyan Hodak. Kita kasih satu petunjuk aja deh siapa dia. Dia ini back asing dari Amerika Latin. Udah paham ya? Amerika Latin itu banyak. Bisa Brazil, Argentina, Uruguay, Paraguay, Chili, Meksiko, dan lain-lain. Yang pasti dia adalah back asing asal Amerika Latin. Jadi silahkan tebak sendiri aja dulu ya. Dan dia bukan sama sekali Matko Zirdum loh ya. Untuk Dimas Derajat tinggal tunggu aja ya pengumumannya. Kan Hodak sendiri bilang ada striker lokal yang cukup tajam juga katanya. Tapi kan nggak tahu Dimas Derajat ataupun Ramadan Sananta, kami nggak tahu. Nah, to be very good to score lots of goals. Maybe Dimas Derajat maybe. Maybe, you never know. Maybe. Mungkin, am I right? Magic word, maybe. pengganti Stefano Beltrami kemarin kita udah bahas ya beberapa nama di antara yang kami sebutin kemarin. Nah, ini bermunculan lagi nih rumor-rumor baru, nama-nama baru yang katanya akan jadi penggantinya Stefano Beltrami. Nah, kami jelasin di sini ya kenapa rumor-rumor ini bermunculan. Sebab gini, di Persib saat ini tuh yang ngurusin masalah rekrutan pemain itu bukan lagi Teddy Cahyono ya, tapi banyak orang loh sekarang di manajemen Persib ini yang ngurusin masalah rekrutan pemain. Jadi kami nggak bisa mengorek satu demi satu, sebab ya kata si anu, kata si ini. Jadi ya kita tunggu aja lah kebenarannya. Nah, sekarang nama-nama yang bermunculan itu ada Ezequiel Vidal dari Persita, ada Jonathan Bustosnya dari PSS Sleman, dan lain-lain ya katanya yang akan menggantikan posisi Stefano Beltrami. Tapi buat kami pribadi ya, siapapun itu ya mudah-mudahan aja bisa nyetel dengan gaya permainan Persib dan juga gaya melatihnya Boyan Hodak ya. Masalah siapa dia itu nggak terlalu penting juga. Ditunggu aja deh, nikmatin aja sekarang semua rumornya, nggak usah terlalu serius juga ya. Nah, kayak yang satu ini nih, Hanif Syabandi udah ketemu sama Teddy Cahyono. Nah, ini mungkin banyak yang bilang nih, waduh, dia bakalan ke Persib nih. Belum tentu juga. Sebab di belakang Teddy Cahyono dan Muli Munial itu ada nama Ardian Satyanegara dari Dewa United. Paham kan maksudnya? Belum tentu Hanif ini ke Persib, bisa aja ke Dewa United. Tapi, kalaupun seandainya Hanif ini ke Persib atau ke Dewa United, ini sama aja. Kenapa sama aja? Sama-sama ke Bandung juga. Dewa United akan bermarkas di SJH. Dari Barito Putra dipastikan akan merekrut center back asal Spanyol, Chechu Meneses, berusia 29 tahun yang musim lalu main di Liga Andorra. Nah, sekarang kita intip aja ya. Udah ada siapa aja sih pemain asing Barito Putra untuk musim depan? Ada Murilo Mendes, Levi Madinda, Lukau, dan juga Lucas Morelato. Itu yang udah resmi ya. Ditambah yang lagi trial nih, ada Sydney Longjisong ya. Jika Chechu ini gabung berarti udah 6. Kita tinggal tunggu aja apakah Barito pakai 6 atau 8. Sebab masih ada nama Al Haji Gero dan juga Nelo Ndiaye. Nah, apakah pakai 8 atau 6? Kita tunggu aja ya. Ada Malut United yang meresmikan pemain asing ke-6-nya musim ini. Dia adalah Jorge Correa, winger asal Argentina berusia 31 tahun. Yang bertinggi tubuh 170 cm. Musim lalu dia main di Liga 2 Portugal bersama klub Torrense. Nah, kita akan rekap aja ya. Udah berapa sih pemain asing Malut United? Ada Jorge Correa, winger asal Argentina. Ada Diego Martinez, striker asal Paraguay. Casio Seid, back asal Brazil. Adriano Castanheira, gelandang asal Portugal. Webeimar Angulo, gelandang asal Armenia ya. Dan Tatsuro Nagamatsu, gelandang asal Jepang. Berarti udah 6 ya. Tinggal tunggu aja nih pakai 6 atau 8 nih. Dari Persija Jakarta, gini loh ya, saya bilangin. Buat yang masih aja komentar nulis dengan kata-kata 3 kata lucu buat Persib, 3 kata lucu buat tim biru, 3 kata lucu buat tim anu. Saat Abimanyu dipertahanin, Witan dipertahanin, Reski Pandi dan Hasambo masih bertahan. Komentar kalian itu malu-maluin Jackmania atau enggak? Lu
ngerendahin Jackmania namanya kalau lu komentar kayak gitu. Dianggapnya siapa? Lu yang bikin ulah, ujung-ujung yang jelek siapa? Persija sama Jackmania, padahal lu kelakuan lu doang. Jadi apa? Lu tuh sampah sebenarnya. Abi, Rido, Witan, Hansamu, Reski Fandi dan lain-lain itu udah trial lo di klub lain. Cuma karena Persija ini nyopot si Ambono dan akhirnya diambil lagi sama Prapanca, makanya ada lagi duitnya. Makanya jangan norak jadi orang. Cuma bisa mempertahankan pemain lama aja udah sok nyinyirin tim lain. Lu nulis 3 kata lucu di situ di komentar, kalau dibalas sama orang 3 kata lucu buat Persija, bukannya welcome pemain baru, malah pertahanin pemain yang ada. Gak punya duit. Ayo, siapa yang malu? Persija dan Jackmania yang malu, bukan lu. Makanya jadi orang jangan terlalu goblok. Jujur ya, gua nih nggak ngerti banget loh sama orang-orang yang isi otaknya itu pengennya ribut mulu, nggak pengen damai gitu. Ini gue yakin nih, waktu lahirnya kagak diazanin sama bapaknya, makanya otaknya bebel nih. Kalau komentar lu itu dibales lagi sama orang yang bilang gini, 3 kata lucu buat Persija, 3 tahun nunggak gaji sama Simic, 3 tahun punya utang sama Simic. Nah yang malu siapa? Persija sama Jackmania. Padahal Jackmania asli kagak gitu loh. Jackmania asli setahu gue ya, mereka tuh orangnya baik-baik, kagak pernah mau ribut. Ini yang suka ribut ini Jackmania abal-abal, tau nggak? Yang cuma mereka ini cuma demen sama Persija, terus ngaku-ngakunya Jackmania. Padahal mereka kagak tahu sejarah Jackmania, sejarah Persija. Paham gak lu? Makanya ya, lu tuh mikir 2 kali deh. Lu ngelakuin itu, lu ngejelekin nama klub sama nama kelompok supporter. Paham gak lu?